Yang ketiga, ucapannya sopan dan lemah lembut. Yang keempat, wajahnya menyenangkan orang lain. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimahullah. Inilah yang kita sampaikan pada malam Selasa yang lalu. Selanjutnya, amalan yang dapat kita lakukan agar dekat dengan Rasulullah SAW, yang notabene akan dekat dengan para nabi dan rasul di dalam surga, yaitu adalah merawat atau menyantuni atau mengasuh anak yatim. Sesuai dengan sabda Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku, kata Nabi, dan orang yang memelihara anak yatim nanti di hari kiamat seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dengan jari tengah. Maksudnya apa di sini? Dekat, sangat dekat. Nah, ini keutamaan orang yang menjadi kafilul yatim. Kemudian yang ketujuh, yaitu adalah orang yang pintar mendidik anak perempuan. Ada sebuah buku yang berjudul 33 amalan agar mudah masuk surga. Salah satunya adalah mendidik anak perempuan. Maka dalam satu hadis pernah dijelaskan yang maksudnya, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dia memiliki 3 anak perempuan, lalu dia mendidiknya dengan sebaik-baiknya, maka baginya surga. Dan dia oleh Rasulullah SAW dianggap sama seperti kafirul yatim, akan dekat dengan Rasulullah SAW. Ada yang bertanya, kalau 2 pang, 2 aja sih. Kalau si kompang 1 anak perempuan, 1 juga. Kenapa? Memang mendidik anak perempuan beda mendidik anak laki-laki. Ujiannya lebih berat. Maka bila dia berhasil mendidik anak perempuannya, maka Allah menjadikan baginya surga, dan orang itu akan dekat nantinya dari kiamat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-8, melaksanakan rukun Islam dan tidak durhaka kepada orang tua. Karena ini orang yang diridhoi oleh Allah. Ridhullah fi ridhul walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Bila seseorang itu sudah diridhoi oleh Allah, maka Allah akan memuliakannya, akan memasukkannya kepada golongan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Kemudian yang ke-9, memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud ini dijelaskan oleh ulama, yaitu memperbanyak sholat sunnah. Sebetulnya ini sinkron dengan apa yang dikatakan di dalam hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi teman Nabi SAW nanti di hari kiamat di dalam surga. Di antara doa yang bisa kita baca yaitu adalah Allahumma inni as'aluka imanan la yartadda wa na'iman la yanfadu wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya hamba mohon kepada Engkau iman yang tidak pernah lepas, tidak pernah habis. Karena dikatakan oleh ulama kita, ada
dengan seseorang itu yang tidak sengaja ia murtad, keluar daripada Islam, lepas imannya. Banyak sebab-sebabnya. Tanda orang yang dianggap keluar daripada Islam itu adalah ya, diantaranya dianggap dia keluar, yaitu ya, mengimani selain Allah. Itu dianggap keluar. Datang ke dukun. Maka itu orang ini kalau ada bertaubat, ada orang datang ke dukun, menganggap dukun itu punya daya, punya upaya, apalagi mengatakan berikhtiar ya. Lain dukun beranak itu masalah untuk urusannya, atau minta agar dilihatkan nasibnya. Datang, maka bila dia tidak bertaubat, sia-sialah amal ibadah yang dilakukannya. Orang yang seperti ini itu kekal di dalam neraka. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, keluar daripada Islam. Dan dia tidak ada cerita ampunan baginya di hari kiamat selama-lamanya. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya satu, yang namanya orang menyekutukan Allah dengan siapapun dan dengan apapun juga, itu termasuk melakukan dosa yang paling besar yang dinamakan dengan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah dengan siapa dan dengan apapun juga, itu adalah merupakan dosa yang sangat besar. Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, tetapi Dia Allah masih mau mengampuni dosa selain dosa syirik dengan catatan bagi siapa pula yang dikehendakinya. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian wa na'iman la yanfa'u, dan nikmat yang tidak habis-habisnya. Ini doa yang kita minta. Yang ketiga, wa murafaqata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang tertinggi nanti di hari kiamat, di surga tapi yang tertinggi ya, dan kekal di dalamnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, inilah di antara 10 amalan agar dengan kita dapat dekat dengan para nabi dan rasul. Kemudian selanjutnya yang keempat dari 4 hal yang lebih baik daripada surga itu sendiri, yaitu adalah waridullah ta'ala fil jannati khairun minal jannah. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala di dalam surga lebih baik daripada surga itu sendiri. Jadi masuk surga tapi diridhoi oleh Allah. Adakah orang yang masuk surga ya, dengan terpaksa? Ada. Dimasukkan dalam surga itu. Nanti manusia yang terakhir yang masuk ke dalam surga, di dalam beberapa riwayat yang pernah kami baca, bahasa kita itu ragu-ragu ketika Allah tanyakan kepadanya, kamu mau kembali masuk ke neraka atau masuk surga? Ragunya ya, akhirnya dikatakan
Melihat neraka keadaan begitu, melihat surga masuk surga, maka Allah izinkan dia masuk surga. Tapi dikatakan kenikmatan surga yang didapatnya itu adalah 6 kali daripada kehidupan dunia dengan segala isinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu yang paling akhir, dan yang pernah kami baca, orang terakhir masuk surga itu laki-laki. Ya, mudah-mudahan bukan kita. Mudah kita termasuk yang lebih awal masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian apa di antara amalan agar kita diridhoi oleh Allah di surganya? Termasuk orang yang diridhoi oleh Allah ketika kita masuk surga. Di sini ada beberapa catatan yang kami dapatkan. Yang pertama, agar kita senantiasa diridhoi oleh Allah dan masuk surga dalam keadaan diridhoi oleh Allah, yaitu adalah senantiasa bertaubat. Kenapa senantiasa bertaubat? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena memposisikan diri kita menjadi kekasih Allah, orang yang disayangi oleh Allah. Maka sampai-sampai ada ulama yang mengatakan orang yang dia selalu melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, lalu dia tidak ada merasa melakukan dosa dan kesalahan, itu adalah suatu ujian yang bisa membahayakan dirinya. Kenapa? Karena ia merasa taat, tidak ada melakukan maksiat, lalu tidak mau bertaubat. Itu sebuah kesalahan. Siapapun orang yang ahli taat, ahli ibadah, tidak pernah dia sebagaimana yang diketahuinya dia melakukan kesalahan, sebagaimana yang diketahuinya melakukan kemaksiatan, dah. Sehingga dengan dia punya pemikiran dia pantas untuk tidak bertaubat, atau memahami tak masalah bagi saya tidak bertaubat. Kenapa? Tak ada yang saya lakukan kesalahan, tidak ada dosa yang saya perbuat, kan wajar saya tidak bertaubat. Ini cara berpikir yang salah. Kenapa demikian? Nabi kita Muhammad SAW, Allah jadikan bagi kita semua sebagai teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa di antara keteladanan dari Nabi yang sepantasnya bagi kita, bahkan seharusnya bagi kita untuk kita teladani beliau, itu adalah bertaubat. Jadi ada amalan Nabi yang orang mungkin ngira, masa Nabi bertaubat? Nabi kan tak punya salah, Nabi kan tidak punya dosa. Kenapa beliau bertaubat? Sampai-sampai beliau bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaumi aktsar min mi'ati marrah. Demi Allah, kata beliau, aku beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah setiap harinya lebih daripada 100 kali. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan bisa lepas daripada dosa dan kesalahan? Jadi taubat itu amalan. Ya, istighfar itu hendaknya jadi amalan. Memposisikan kita untuk menjadi kekasihnya Allah. At-taibu habibullah, orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Apalagi yang jelas-jelas kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini salah satu amalan agar kita diridhoi Allah di surganya. Yang kedua, selalu berbuat baik terhadap duafa dan para fakir miskin. Orang
yang tidak memperhatikan, tidak mau berbuat baik terhadap du'afa dan fakir miskin, itu dianggap oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kau memperhatikan orang yang mendustakan agama? Berarti orang ini masuk kategori munafik. Nauzubillah. Sedangkan orang munafik sudah kita jelaskan di hari kiamat nanti mereka akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Hendaklah kalian takut terhadap siksa api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari bebatuan dan manusia yang dipersiapkan bagi orang yang kafir. Maka dalam pendapat ulama-ulama tafsir, siapa di antara yang manusia yang dimaksud dalam ayat ini? Mereka di antaranya adalah orang-orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di akhirat tempatnya adalah yang paling bawah daripada api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, di antara mu'affaq itu siapa? Di antaranya anak yatim, ya. Para wanita yang ditinggal oleh suaminya, baik ditinggal mati ataupun yang dicerai hidup, itu dianggap mu'affaq yang perlu diperhatikan, ya. Dan orang-orang yang fakir, yang tidak punya harta sama sekali, ya. Yang miskin punya tapi banyak kekurangannya. Nah, orang yang punya perhatian dan senantiasa berbuat baik terhadap mereka ini, ya, dijanjikan oleh Allah menjadi orang-orang yang diridhoinya di hari kiamat, dimasukkan ke dalam surga di dalam keridhoannya. Yang kalau kita baca dalam surah Al-Fajr di akhir ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mereka radiyatan dan mardiyah, mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Yang oleh Allah perintahkan fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku yang kucintai dan masuklah yang ke dalam surga. Ini orang yang masuk surga diridhoi oleh Allah. Nauzubillah, yang tadi dalam soal Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, istiqomah dalam beragama. Apa makna istiqomah? Istiqomah itu beda dengan dawam. Pernah bahas di sini. Orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud kadang putus, itu bukan dikatakan istiqomah. Dia malam pada suahnya tinggal sholat tahajud terus, itu bukan istiqomah. Itu namanya dawam, langgeng. Istiqomah itu artinya, ya, sesuai dengan kita kata mustaqim. Mustaqim artinya lurus. Orang yang beragama yang tidak bengkok, yang lurus. Lurus itu artinya apa? Senantiasa apapun yang dilakukannya selaras dengan ajaran Allah dan Rasul yang ada di dalam Islam. Itu namanya istiqomah. Doa supaya istiqomah apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Artinya apa? Dia senantiasa lurus, tidak akan bengkok. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah engkau bengkokkan hati kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada selain Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri kami hidayah, setelah engkau beri kami petunjuk. Ini yang kita maksudkan istiqomah itu menurut ulama yang pernah kami kaji, makna istiqomah itu. Jadi bukan kita misalnya berposisi itu istiqomah yang mau sholat subuh selalu dihadapkan pada suatu saf yang lain, saf pertama, maka tempatnya di situ tahu istiqomah sih. Sekali 2 hari kada muncul, ternyata istiqomah juga lainnya. Pindah juga, akan istiqomah katanya. Itu bukan istiqomah, itu langgeng, dawam. Dawam itu seutama-utamanya amal. Ayu amalin afdal. Amal apa yang paling afdal itu termasuk adalah dawam. Atau amal yang diantara amal yang dicintai oleh Allah, yaitu bila dikerjakan secara langgeng. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah langgengnya. Maka itu dengan kita kalau sholat tahajud ya, kata Bapak setiap satu malam 2 rakaat ternyata bilang daripada bahan 8 rakaat. Oh mantap tuh. Besoknya ada sebanyak tahajud. Padahal aku semalam sudah 8 ya. Itu kada bagus. Lebih bagusnya 2 tapi continue. Nah itu dawam, bukan istiqomah. Bukan istiqomah. Kenapa? Ternyata demam, sakit, musafir, tidak bisa sholat tahajud. Habis disambatinya kada istiqomah. Kalau pakai istiqomah, bukan tidak istiqomah. Ini istiqomah di jalan Allah. Ini istiqomah melaksanakan sunnah Rasul. Kata berbalik ke lain, itu namanya istiqomah. Hatinya tidak condong kepada selain Allah, itu istiqomah. Yang kita harapkan nanti ketika sakratul maut, hati kita tetap kepada Allah dalam mengatakan la ilaha illallah. Maka wahab lana min ladunka rahmah, dan kami mohon kepada Engkau ya Allah dari sisimu rahmat. Penjelasan dari ulama yang pernah kami dapatkan dari doa ini, yaitu adalah rahmat itu apa di situ? Kan ada wa rahmatan indal maut. Kan ada Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut. Rahmat ketika mati itu apa? Dikaruniai taufik hidayah dari Allah, dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang membimbingnya? Allah Azza wa Jalla mengutuskan malaikat Jibril membimbingnya ketika itu. Sedangkan kita yang mentalqinkan itu babnya syariat. Karena nanti yang memberikannya taufik dapat mengucapkannya adalah putra iradah ilmunya Allah. Maka doanya situ. Min ladunka dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkaulah maha pemberi karunia, dan itu termasuk karunia yang terbesar dalam hidup kita, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nah ini yang ketiga, istiqomah di dalam beragama. Yang keempat, senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara jihad yang paling berat itu adalah jihadun nafsi, berjuang di dalam menghadapi diri kita sendiri.
musuh yang lain itu nyaman, menghadapi diri sendiri itu lebih berat. Maka itu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat baru saja pulang dari sebuah peperangan yang besar, kita baru kembali kata Nabi dari sebuah jihad menuju kepada jihad yang lebih besar. Sahabat bertanya, apa yang lebih besar daripada perang Badar ini? Ya, yang disebut dengan Badar Kubra, perang Badar yang besar yang menghadapi musuh yang jauh lebih banyak. Sedangkan kekuatan kaum muslimin itu jauh dibandingkan kekuatan musuh. Maka jihadnya jihad apa? Ya, orang yang besar, jihad yang besar. Tapi ternyata kata Nabi, kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar lagi. Ditanya, apa jihad yang lebih besar ya Rasulullah? Nabi menjawab, jihadun nafsi, berjuang menghadapi diri sendiri. Nah, termasuk orang jihad itu adalah orang yang memperjuangkan Islam, orang yang menuntut ilmu, itu juga disebut dengan jihad fisabilillah. Maka sebahagian ulama menganggap orang yang menuntut ilmu itu termasuk di dalam asnaf, ya, asnaf 8 di dalam penerimaan zakat, yaitu dimasukkan di dalam fisabilillah, walaupun sebahagian menganggap tidak termasuk. Kenapa? Dia sedang berjuang menuntut ilmu yang nanti mereka akan bagikan, mereka sampaikan ya sebagai munzir kaum untuk mengingatkan umat. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimahullah, kalau ditanya ada yang dalilnya bahwa orang menuntut ilmu itu fisabilillah, ada sebuah hadis, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fisabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang seseorang itu menuntut ilmu, maka dia senantiasa dihitung di jalan Allah hingga dia kembali. Kata-katakan kembali, guru sekumpul pernah menjelaskan. Saya melihat di YouTube ceramah beliau, mendengarkan ceramah beliau. Ya. Kata beliau, ya, bahwasanya orang yang menuntut ilmu bisa bila kata yarja itu sehingga dia kembali menemui Allah. Maka itu kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buaya hingga ke liang lahat. Jadi pulang bukan hanya pulang ke kampung tempatnya untuk ilmu. Kalau dia menuntut ilmu di kampungnya gimana? Dia pulang kemana? Hatta yarji'a, sehingga selama dia terus menuntut ilmu sehingga nanti dia kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah, maka dihitung dia fisabilillah. Maka kata Rasul kumpul, ya, kita ini, kata beliau, dia tidak mengatakan saya, tapi kita ini thalibul ilmi, kita ini penuntut ilmu. Jadi waktu sedang mengajar itu. Kenapa? Selama itu, maka itu etika yang diajarkan. Contohnya Kiai Muhammad Bakhir. Setiap beliau selesai memberikan taklis pelajaran pengajian, beliau bacakan, ya, alhamdulillah selesai, insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita pada pertemuan yang akan datang dengan masuk ke hikmah yang ke-50, misalnya 49, hikmah ke-50. Kenapa? Berniat untuk minggu depan, bulan depan akan terus mengkaji lagi. Maka perjalanan dari hari menutup majlis sampai nanti minggu depan, bulan depan itu dihitung dia fisabilillah. Bila meninggal di antaranya, maka dihitung mati dalam keadaan syahid. Itu dalam keadaan jihad. Wallahu a'lam bishawab. Itu penjelasan beliau. Ya. Nah, ini keutamaannya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan catatan benar-benar bersungguh-sungguh. Karena jihad itu sesuai maknanya mujahadah, sungguh-sungguh. Membelajarnya sesambilan aja pada serius, itu kata jihad namanya. Ya.
Dan kita insya Allah Bapak Ibu yang hadir di majlis ini, kalau berniat kita thalibul ilmi, nanti malam Selasa depan, malam Rabu depan, malam Kamis depan, sesuai dengan pengajian yang ada di majlis ini, di masjid ini, berniat kita akan terus melanjutkan pelajaran kita selama itu kita semua terhitung fisabilillah. Meninggal di antaranya insya Allah meninggal dalam keadaan syahid, sesuai dengan kita mengharapkan Allahumma ahyina hayata su'ada hayata man tuhibbu baqa'ahu wa tawaffana wafata syuhada wa fata man tuhibbu liqa'ahu. Ya Allah, hidupkanlah kami di dunia dengan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang engkau cintai keabadiannya, dan wafatkanlah kami dalam keadaan syahid, kematian yang engkau harapkan pertemuannya. Nah, ini untungnya dengan kita, tapi dengan catatan berniat untuk menuntut ilmu, tidak sekadar umpat mendengar. Ayo coba kita mendengar daripada dari gawian ada anak di atasnya umpatan mendengar. Itu kata berniat untuk ilmu namanya, diniatkan untuk menuntut ilmu. Maka kita itu senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan meninggal kita dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimahullah, yang kelima, meminjamkan uang untuk orang yang membutuhkan. Meminjam ini pahalanya ganal, tapi ujiannya juga ganal. Meminjamkan uang orang, harta orang itu besar pahalanya, tapi ujiannya juga besar. Kapan ujiannya besar? Yang meminjam ada bayar-bayar. Nah, ya, kebanyakan kita pasti terganggu hatinya kalau orang yang meminjam apa yang kita pinjamkan tidak dilunasinya. Betul tidak Pak? Itu berat. Tapi insya Allah pada pertemuan malam Selasa depan, ulun sedikit akan sampaikan keutamaan orang yang meminjamkan uang itu, sehingga bagaimana dengan dia dipinjam uangnya tidak dimuliakan, tidak diberikan bahagia hatinya. Nah, itu kita sampaikan insya Allah pada pertemuan malam Selasa yang akan datang. Demikian Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Bila ada salah khilaf, perlu minta ampun, minta ridho, minta maaf, minta halalnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.